sekarang kita akan mempelajari tentang limit menuju tak hingga. Yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah tentang limit X menuju plus minus tak hingga. Nah, ketika X menuju plus minus tak hingga, nanti perilaku hasil limit fungsinya kayak gimana? Nanti kita akan lihat ya. Nah, selanjutnya dari sini nanti akan kita bisa gunakan untuk menentukan asimtot dari suatu grafik. Oke, sebelum jauh tentang asimtot suatu grafik, misalnya saya punya suatu fungsi fx kayak gitu ya. Fungsi fx ini adalah seper x kayak gini. Nah, kemudian kita disuruh menelusuri nih limit x menuju tak hingga dari fx itu apa kira-kira? 0. Oke. Selanjutnya, limit X menuju min tak hingga seperti apa? Fx. 0. 0 juga. Ada yang masih bingung? Kenapa bisa 0? Masih, maaf Ibu, bingung. Iya. Nih, ibaratnya gini, Wahyu. Kita punya satu roti. Roti ini mau saya bagi 100. Mau saya bagikan ke 100 anak. Maka dapatnya berapa per anak? 1/100. Per 100. Kalau ada 1000 anak, berarti per anak dapat berapa? Per 1000. Kalau ada 10.000 anak, maka per anak dapat berapa? Per 10.000. Oke, antara 100, 1000 sama 10.000, maka mana yang paling per anak ini dapat yang gede ketika membagi ke berapa orang? 100. 100. Artinya apa? Semakin banyak kita bagi satu roti itu ketika saya bagi semakin banyak anak, berarti bagian anak itu semakin apa? Sedikit. Sedikit. Semakin sedikit itu berarti menuju ke berapa? Tak hingga. 0. Semakin habis kan? Iya. Nah, ibaratnya kayak gitulah. Nangkep nggak ilustrasinya? Iya, Bu. Nangkep. Nah, berarti kalau X ini membesar, 1 per X ini akan mengecil. Hal yang sama kalau limit X menuju min tak hingga dari fx, ketika X-nya membesar ke min tak hingga, ya berarti dia akan semakin habis. Kayak gitu kan? Artinya apa? Ya akan menuju 0 hasilnya. Paham, Wahyu? Iya, Ibu. Oke. Selanjutnya, kalau saya punya fx itu sama dengan jangan fx lah ya, fungsi lain. Gx. Gx itu sama dengan 5. Maka limit X menuju tak hingga dari 5 berapa? 5. Kemudian limit X menuju min tak hingga dari Gx ya, 5 saja langsung. Ini akan berapa? 5 juga. Nah, sekarang perhatikan di contoh ini. Di contoh ini kita disuruh menghitung apa? Limit X menuju tak Ya, hingga. berarti ini sama saja dengan apa? Dari 5 ditambah dengan limit X menuju tak hingga dari 1 per X. Baru saja tadi kita menghitung limit X menuju tak hingga dari 5 berapa? 5. Limit X menuju tak hingga dari 1 per X? 0. Maka hasilnya berapa? 5. Paham? Paham, Ibu? Oke. Selanjutnya, yang kedua. Ini bisa kita tulis menjadi bentuk apa? Limit X menuju min tak hingga. Pi itu kan konstanta ya. Akar 3 dikalikan 1 per X dikalikan 1 per X. Gini kan ya? Iya, Bu. Nah, sama saja dengan apa? Limit X menuju min tak hingga dari Pi akar 3 dikalikan dengan limit X menuju min tak hingga 1 per X dikalikan
limit X menuju min tak hingga 1/X. Nah, tadi kalau saya punya fungsi Gx itu sama dengan 5, limit X menuju tak hingga itu untuk 5 itu sama dengan 5 itu sendiri. Begitu juga untuk X menuju min tak hingga. Berarti secara umum ketika kita memiliki suatu konstanta, limit X menuju tak hingga dari suatu konstanta itu akan sama dengan siapa? Konstanta. Konstanta itu Konstanta sendiri. itu sendiri. Kemudian ketika limit X menuju min tak hingga dari suatu konstanta akan sama dengan apa? Ya konstanta itu sendiri. Konstanta itu Nah, sendiri. kita tahu Sendiri, ya. bahwa pi akar 3 itu konstan. Berarti hasil limitnya berapa ini? V akar Iya, tiga. Iya. juga. Pi akar 3. Selanjutnya yang bagian ini berapa? 0. 0. Yang bagian ini 0. Nol Berarti juga. hasilnya berapa? 0. 0. Seperti itu. Paham ya? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Oh iya Ibu, Silahkan. yang GX sama dengan 5 itu berarti memang rumusnya Ibu. Enggak, Gx ini diketahui fungsi konstan. Bukan rumus juga sih. Sebenarnya kalau mau kita bicara masalah bukan rumus juga ini sebenarnya ketentuan ya. Kalau kita punya suatu limit X menuju tak hingga dari suatu konstanta, ya ibaratnya gini. Fx itu kan konstan. Konstan misalnya di sini 5 gitu ya. Gx-nya itu sama dengan 5. Berarti kalau kita gambarkan di bidang X-nya kayak gimana? Ini sumbu X, Gimana ya? ini sumbu Y. Gimana grafiknya? Grafiknya gimana? Ya berarti kita punya posisi Y sama dengan 5 misalnya di sini. Berarti apa? Gambar grafiknya apa? Berupa apa? Konstan gitu. Ya, garis horizontal kayak gini kan? Ya enggak? Iya, Ini Bu. adalah Gx sama dengan 5. Nah, selanjutnya kalau X menuju tak hingga, berarti ini menuju kemana? Ke sana kan? Iya, Menuju tak hingga. Berarti si fungsi ini kan tetap menuju ke situ terus kan? Di sini terus kan fungsinya nggak kemana-mana kan? iya. Ya berarti ya tetap 5. Kalau X menuju min tak hingga, X menuju min tak hingga, berarti arahnya kemana? Ke kiri. Ke sana terus. Kiri. Berarti fungsinya kan tetap ada di sini aja kan, nggak kemana-mana dia. Ya berarti dia tetap konstan. Kayak gitu. Jelas ya? Jelas Bu, mau nanya Bu. Silakan. Yang lim X menuju min tak hingga 1/X itu dari X pangkat 2 ya Bu? Jadi kalau kita mau ilustrasikan secara geometri untuk limit X menuju tak hingga dari fx, kita kan sebenarnya punya fungsi fx-nya itu apa? 1/X kan? Oke, gambar grafik fungsi 1/X itu kayak gimana? Ya, cara menggambar grafiknya ya ambil aja list data gitu ya. List data seperti biasanya, kemudian data-data tersebut kalau kita masukkan ke dalam bidang XY, nanti gambar grafik fungsi fx sama dengan 1/X itu kurang lebih kayak gini nih. Nah, kayak gini. Nah, sekarang coba perhatikan, jika ini adalah grafik fungsi Y sama dengan 1/X atau fx sama dengan 1/X, sama saja ya. Tadi X menuju berapa? Tak hingga. X menuju tak hingga. Enggak. Kalau X menuju tak hingga, berarti saya ganti warna dulu. X menuju tak hingga berarti ke arah sana kan? Iya enggak? Iya, Nah, Bu. berarti kalau ini gerak di sini, awal mula ada di sini. Gerak ke sini, dia turun. Dan seterusnya. Berarti kalau ini kan kayak gini kan dia. Set menuju ke situ kan? Nah, grafik fungsi Y sama dengan 1/X ini dia melipir di sumbu X yang positif. Berarti melipir itu apa ya bahasa Indonesia? Mepet ya, tapi nggak pernah sampai ke sumbu X. Berarti dia mendekat ke sumbu X. Sedangkan kita tahu sumbu X itu sama dengan apa? 0. Y sama dengan 0 kan? Nah, oleh karena itu ketika X sama dengan X menuju tak hingga, maka ya 1/X itu menuju 0.
Nah, hal yang sama caranya ketika kita punya X menuju tak hingga. X menuju min tak hingga. X menuju min tak hingga berarti X-nya kan gerak ke sana. Iya enggak? Kemudian grafik fungsinya gerak kemana? Ya, ngikutin grafik fungsinya kan? Ke arah sana kan? Hal yang sama, si ini, grafik fungsi yang di sini ketika X menuju tak hingga, si grafik fungsi yang ungu ini dia juga mendekati si sumbu X. Mendekati ya. Berarti kita tahu tadi bahwa sumbu X itu sama saja dengan Y sama dengan 0 ya, artinya ketika X menuju min tak hingga, si seper X ini menuju 0 kayak gitu. Mau lihat secara geometri ya kayak gini bentuknya. Tapi kalau kita mau lihat secara tadi ya, yang saya ilustrasikan sama Wahyu, kalau saya punya satu roti mau saya bagi 100, 1000, 10.000, 10 juta dan seterusnya, itu semakin banyak X-nya maka semakin kecil hasil bagiannya. Artinya apa? Semakin kecil itu ya menuju 0 kayak gitu. Ibu mau nanya. Silahkan. Berarti itu yang 1/X dikali 1/X tuh bukan dari pemecahan X kuadrat. Dari pemecahan X kuadrat. Ini masing-masing ini berdasarkan apa yang tadi saya jelaskan di sini. Enggak? Menjawab, Bu. Oke. Kayak gitu. Adakah yang mau ditanyakan sampai sini? Insya Allah belum, Bu. Belum. Oke, lanjut dulu. Selanjutnya kita akan membahas limit suatu fungsi ketika X menuju plus minus tak hingga dari suatu fungsi rasional. Mungkin ini sebagian besar juga sudah dapat materinya waktu SMA. Nah, langsung saja. Ketika kita menjumpai bentuk seperti contoh 1.2a dan b, ini bentuknya pecah rasional ya, bentuk fungsi seperti ini. Kalau pecah rasional seperti ini, masih ingat nggak apa yang harus kita lakukan sebelum menyelesaikan soal yang bentuknya kayak gini, disuruh menghitung limitnya? Bagi dengan pangkat. Pangkat yang paling tinggi. Oh iya, bagi dengan Ya. pangkat. Kita lihat pangkat yang paling bawah atau penyebutnya. Oh, Kayak gitu kan ya? Nah, iya, Bu. penyebutnya Iya, Bu. ini nilainya berapa pangkat paling tingginya? Untuk contoh 2. yang A dulu, X pangkat tertingginya kuadrat. berapa? X, Dua, Bu. X pangkat X 2. kuadrat. Ya, berarti 5/3 harus- itu, Bu. ya langsung ini ya, ada taktiknya ya dulu waktu SMA ya. Sekarang Iya, kita Bu. Iya, kita pelajari dulu konsepnya ya, kita runut cara nulisnya. Nanti kalau ujian harus runut ya, nggak bisa langsung tiba-tiba 5/3 gitu. Karena kita di sini bukan sedang main sulapan, tapi kita lagi membangun konsep ya. Oke. Iya, Ibu. Oke, Bu. Nah, ini gimana ini? Kalau kita menjawab dengan konsep yang benar. Tadi Kali kita super perhatikan dulu pangkat tertinggi dari penyebut. Oh, pangkat tertingginya 2. Berarti masing-masing suku harus dibagi dengan X kuadrat. Pangkat X tertinggi. kuadrat. X kuadrat. Oke, berarti jadi gini ya, 5 kayak gini. Jadi nanti kalau ujian hati-hati cara nulisnya pun juga dinilai ya. Karena di sini kita lagi membangun pola pikir kita yang runut seperti apa. Kemudian yang bawah gimana? Oke. Ditambah 2/X kuadrat kayak gini ya. Iya, Nah, Ibu. ini jadi gimana? Itu 5 5 tambah X mendekati 0 tak hingga. Tambah 0 dikurang 8/X. 0. Hati-hati, runut. Ayo 5 nulisnya. tambah 8/X 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 kurang min 3 0. X. per X kuadrat. 3 Ya, plus 2/X dua per kuadrat. X Ini kuadrat. jama dengan berapa? 5 5 tambah 0 plus tambah 0 0 dibagi. min 0 3 tambah plus 0. Nah, 5/3. perhatikan ya. Biasanya kalau kita ujian, kemudian ada soal seperti ini, kita memberikan nilai itu per langkahnya itu dihargai. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba di sini, ya berarti misalnya ini tadi ada berapa langkah? 1, 2, 3, misalnya kayak gitu ya.
Kalau kalian tiba-tiba dapatnya 5/3, ya berarti kalian akan dapat 1 doang. Tapi kalau lengkap, kalian akan mendapatkan 3 poin. Kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau kita ujian tulis, hati-hati nulisnya. Ibu maaf, Iya, silahkan. itu 5 ditambah 0 min 0. Oke. Terima kasih koreksinya. Iya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada lagi yang perlu udah pas kan ya semuanya? Udah. Oke, yang B gimana? Bagi Pangkat tertinggi X yang penyebutnya pangkat berapa? X pangkat 3. Berarti ini pangkat gimana? 11X 11X per X Ya. pangkat 3 Oh, sebentar, saya tulis dulu soalnya. Plus, 11x ya. ditambah 2 per 2x pangkat 3 min 1 sama dengan Terus limit x menuju menta hingga. Ini jadi gimana? 11x per x pangkat 3 plus ditambah 2 per 2 X per pangkat X 3 pangkat Oke. 3 Yang penyebutnya 2 2X pangkat 3 per X pangkat Per 3 min 1 per X per pangkat X pangkat 3 sama dengan berapa ini? 3 Min tak hingga. X pangkat 11 tulisan 11 per 11 x kuadrat X pangkat 3 kuadrat plus 2 x pangkat 5 gitu kan ya? Sorry, 3 itu. X pangkat 3 Bu. Ya. X pangkat 3, kemudian yang bawah 2 2 min 1 X pangkat 3 Oke, sekarang Sama kalau dengan- kita masukkan x menuju min tak hingga, 0 nah, itu kan Nol. 0 plus tambah 0 0 per 2 min 0 jadi berapa? benar 0 per 2 0 per 2 sama dengan 0 0 Itu ya? Paham Ya, semuanya? paham Bu. Ada yang mau ditanyakan? Berarti untuk hasilnya selama penyebutnya bilangan selain 0 nggak apa-apa ya? Bu? Nggak masalah. 0 per 2 kan masih terdefinisi kan? Ibaratnya gini. Kamu nggak punya roti, tapi ada 2 orang yang ada 2 anak yang main ke rumahmu. Kamu pengen bagi roti, bisa nggak? Dapat nggak anak itu roti? Enggak. Enggak, ya berarti kosong. Nggak dapat apa-apa. Kayak gitu. Oh Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama.